Oh, tapi ada ya berarti. Menurut aku tetap ada ya. Siapa karena- itu? Kalau boleh spill saja ini. Oh, kebetulan Nanti saya akan disensor oleh editor. kebetulan saya sudah lupa. Jadi ya gitu aja. Anggap saja saya itu pikun. Selamat datang di podcast Mansa Berbicara, Lavados Mansa. Oke, kali ini saya kedatangan bintang tamu, yaitu teman saya sendiri. Nah, partner in crime. Oke. Daripada saya yang mengenalkan, nah mungkin bisa dia sendiri yang mengenalkan diri. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nama aku Rani Nirmala Prangso, biasa dipanggil Rani, dari kelas 12 MIPA 7. Di sini aku sebagai mantan, kok mantan sih? Hampir mantan ketua MMPK tahun 2020-2021. Oke, hampir mantan ya, berarti Hampir mantan. sudah menjabat berapa tahun? Masih kurang dari setahun, Kurang hampir satu satu tahun. Oke, Iya. oke. Nah, ngomong-ngomong sebelum masuk ke pembahasan utama nih, Rani ini sebenarnya ngapain aja sih? Kalau ketua MMPK di kehidupan sehari-hari di rumah itu ngapain? Apa juga mengawasi ibunya? Atau mengawasi siapa? Nah, mungkin bisa Oke. dijelasin. Jadi ya ketua MMPK di sini sebenarnya aku nggak mau kelihatan orang sibuk juga sebenarnya. Tapi kalau secara nggak langsung itu kan kalau pandemi kayak gini kan semuanya itu serba online ya. Jadi apapun itu kegiatan dari dinas, kegiatan dari sekolah itu tuh benar-benar dari online. Jadi guru-guru pun kadang ngasih siswa-siswa itu kayak webinar dari dinas ini, dinas ini, dinas ini. Jadi mau nggak mau sebenarnya kinerja kita walaupun di offline maupun online itu hampir sama, bedanya kita dari rumah sama datang langsung ke tempatnya. Misal ada kayak workshop ya, kalau biasanya itu kan kita kan datang ke hotel apa gitu untuk mengikuti seminar dari dinas ini. Tapi kalau semisal online gini kita itu juga ada kayak seminar gitu, cuma online. Jadi yang namanya itu webinar dari ada yang dari dinas, ada yang dari luar gitu sih. Berarti kegiatannya ikut webinar gitu. Iya. Atau ada kegiatan lain mungkin bikin apa atau membaca apa gitu? Saya itu sebenarnya orangnya gimana ya? Kalau nggak penting-penting banget nggak saya lakuin gitu. Jadi selain webinar, jadi cuma ada les ya. Mungkin ada dari teman-teman yang juga les online. Nah itu aku juga ngalamin les online juga. Terus mungkin ada yang pernah ikut lomba-lomba, mungkin lomba yang dari sekolah. Maksudnya guru merekomendasikan suatu lomba kepada kalian gitu. Nah jadi aku selain ikut webinar, aku juga ikut lomba-lomba gitu, juga ikut les online. Terus juga apa lagi ya? Itu mungkin ibu-ibu kalian atau ayah-ayah kalian ini juga pada ngelakuin sih, yaitu bercocok tanam. Wah, benar juga. Wah, tapi saya tidak seperti Rani. Kalau aku ini kan kayaknya sibuk dengan kegiatan yang mengedukasi, webinar, les. Nah, kalau aku ini paling mangan turun ngising balan-balani nganti mbuh. Oke. Rapopo kan ngomong panitia ngomong rapopo kan rapopo. Oke. Oke, jadi apa ya? Pada kesempatan kali ini kayak kita mau khotbah Jumat aja ya pada kesempatan kali ini. Oke, kalau berarti Rani ini kan udah menjabat sebagai ketua MMPK hampir 1 tahun. Nah ini masih ingat nggak sih proker pertama kali yang dilaksanakan itu? Tentunya inget banget ya, soalnya pada saat pergantian kita dari tahun atas ke tahun kita itu sangat hektik gitu loh, benar-benar hektik dimana tiba-tiba ada stop aktivitas selama pandemi gitu. Jadi pas aktivitas pertama atau tepatnya proker pertama kita itu sebenarnya ada spisan, tapi pada saat spisan itu belum terbentuk MMPK sama OSIS, jadi belum dikatakan proker pertama kita. Yang benar-benar proker pertama itu adalah Samiko, yang bisa dicek di Instagram MMPK Semansa Solo. Nah, Samiko itu adalah pemilihan ketua OSIS. Oke, Samiko ini kepanjangannya apa sih sebenarnya? Kok dari tadi Samiko mungkin kan penonton ada yang belum tahu. Nah, Samiko, Semarak Pemilihan Ketua OSIS. Oh, itu Semarak Pemilihan Ketua OSIS. Ya. Ngomong-ngomong tentang Samiko ini ada aspirasi Iya. dari seorang warga Semansa yang Oh. seperti ini. Dalam proker Samiko, kurangnya gembar-gembor dari pihak panitia maupun dari pihak kandidat, sehingga tidak diketahui pribadi masing-masing kandidat.
mungkin dia mengkritik kalau di Samiko ini kurang sosialisasi, kurang penjelasan ke publik. Nah, kalau Rani sendiri tanggapannya bagaimana terhadap itu? Kalau dari aku pribadi ya, sebagai ketua aku mengakui bahwa Samiko itu memang benar belum adanya persiapan yang cukup matang. Karena di situ gimana ya, kita itu mau mengadakan Samiko, pemilihan ketua OSIS itu pada saat kita belum terbentuk siapa, maksudnya belum dilantik sebagai MMPK gitu loh. Jadi pada saat itu kita juga kurang bimbingan dari MMPK atas kita karena ya masa pandemi tadi. Nah, jadi kita memulai sesuatu yang baru, dan kalau sesuatu yang baru itu belum sempurna, itu kan wajar gitu loh ya, setidaknya kita sudah mencoba dengan baik. Jadi saat itu mungkin kurangnya adanya branding atau promosi kepada teman-teman sekalian itu karena kita masih proses adaptasi. Tapi setelah itu juga proker-proker selanjutnya seperti proker masa berbicara ini kita bisa laksanakan dengan lancar lah intinya. ASDE juga berjalan lancar. Lalu untuk apa yang kandidatnya kurang promosi juga ya tadi, sehingga kurang mengenal. Nah, menurut saya itu kandidatnya sudah cukup promosi karena apa? Dia sudah membuat akun Instagram sendiri dan juga membuat feed sendiri, pamflet sendiri, slogan sendiri. Bahkan ada yang membuat video pada saat itu gitu loh. Dan banyak juga tim sukses yang mendukung mereka, dan juga ada yang masuk ke grup-grup adik kelas, grup-grup kakak kelas untuk mensosialisasikan siapa diri mereka. Oh, saya pasangan nomor urut 1 gitu. Jadi mungkin kalau kandidatnya kurang promosi itu salah. Menurut kami itu Anda saja yang kurang memperhatikan tentang kandidatnya. Oke. Nah, kalau Samiko ini kan berarti pemilihan ketua OSIS. Nah, itu dulu bisa diceritain nggak, maksudnya gimana sih Samiko itu dulu? Jadi sebenarnya pas awal kita kebentuk MMPK itu kan kita dipilih berdasarkan ada yang namanya Dewan Pimpinan di MMPK. Nah, setelah itu kita itu langsung kayak berdiskusi tentang bagaimana pemilihan ketua OSIS gitu. Pada saat itu masih ada 3 calon ketua MMPK juga. Jadi saya belum terpilih menjadi ketua MMPK, tapi kita udah merancang bagaimana pemilihan ketua OSIS itu. Jadi pada saat itu memang cukup rumit karena di mana badan penyusun perundangan di MMPK itu belum terbentuk siapa ketuanya. Jadi ya masih campur aduk gitulah pikirannya itu. Nah, berarti kan masih campur aduk pikirannya. Nah, dulu terus caranya menyatukan pikiran yang campur aduk, nah itu gimana? Apalagi dulu kan masih awal-awal ya. Nah, itu gimana? Ya kebetulan ya kita itu orangnya yang tiga calon tersebut, diantaranya itu saya sama masnya sendiri. Oh, saya sendiri. Oh iya. Terus yang satunya bisa dilihat di Instagram Semansa MMPK Semansa Solo gitu kan. Okay. Nah, jadi ketiga pasangan ini tuh kebetulan nggak jaim-jaim gitu loh. Jadi cukup mudah untuk menyatukan pendapat kita juga. Jadi pas itu juga belum pandemi belum separah ini. Jadi kita masih sering kumpul lah. Nah, kumpulnya itu di dekat Manahan gitu. Dekat Manahan. Iya. Dekat Manahan itu berarti mana? Polres. Oh iya, benar. Iya. Diawasin, jadi kita itu ya gitu. Diawasin. Oh, nah, ngomong-ngomong tentang diawasin. Iya. MMPK ini kan suatu badan yang salah satu fungsinya yaitu pengawasan. Iya. Gitu kan. Nah, ini bisa dijelasin maksudnya fungsi pengawasan itu apa sih? Jadi fungsi pengawasan gini ya. Biasanya kan menemukan MMPK itu di SMA. Di SMP itu jarang banget ada MMPK. Karena apa? Biasanya OSIS di SMP itu kan masih dipegang oleh guru sekali. Jadi gerak-gerik siswa itu masih sangat terlihat dan terpantau, sehingga itu nggak mungkin adanya kayak melenceng dari tujuan sekolah itu gitu loh. Nah, kalau di SMA ini kan guru mulai fokus ke yang lain, contohnya mungkin sarana prasarana. Terus juga kan kalau SMA itu urusannya ke provinsi, jadi lebih ribet. Nah, jadi kalau sebuah organisasi itu OSIS membuat seperti acara gitu kan, nggak semuanya guru ini bisa memantau dia gitu loh, biar sesuai jalur. Nah, disinilah tugas MMPK itu ada gitu loh. Jadi MMPK itu mengawasi siswa yang membuat program kerja itu benar-benar sesuai tujuan sekolah enggak sih, sesuai dengan kriteria visi dan misi sekolah enggak sih gitu. Jadi nggak cuma OSIS saja, kita juga mengawasi ekstrakurikuler juga kan tadi. Jadi ekstrakurikuler ini memang harus diawasin agar dia itu beneran membuat sebuah
event atau mengikuti sebuah event yang bisa memajukan sekolah tersebut. Oh gitu. Nah, tadi kan Rani bilang kalau MMPK pengawasan itu berarti mengawasi jalannya suatu program kerja yang dilaksanakan OSIS. Iya. Nah ini juga ada aspirasi dari warga Semansa juga. Oke. Diharapkan agar tidak memberikan deadline event yang tidak mencekik dan pengumuman yang mepet. Nah, deadline 4 minggu Bambang. Wah, pengumuman berbulan-bulan lagi, kurang opo lagi. Oke. Ini Jadi mungkin gimana ya? apa ya? Mungkin intinya adalah diharapkan tidak memberikan deadline event yang tidak mencekik dan pengumuman yang mepet. Jadi mungkin kedepannya kalau ada pengumuman informasi atau apapun tidak mepet-mepet, serta event-event kalau misal ada lomba gitu ya mungkin, nah itu mungkin deadline-nya jangan terlalu dekat gitu. Nah ini tanggapannya bagaimana? Dari MMPK sendiri sebenarnya program kerja yang dari MMPK sendiri itu ada di Samiko, SD sama semacam bicara ini ya. Jadi untuk MMPK sendiri saya yakin bahwa itu loh jangka waktu pemberian event deadline-nya itu udah cukup, bahkan ada yang sampai 4 minggu, dan itu malah kadang kalau kita memberikan tenggang waktu yang sangat panjang, siswa itu menyepelekan toh masih nanti. Jadi gimana ya, kita menyikapi itu, kita ambil jalan tengah yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Jadi biasanya kita itu mengambil jangka waktu sekitar 2 minggu dari kita memberikan pengumuman. Lalu untuk yang masalah memberikan pengumuman terlalu mepet, sebenarnya saya kira tidak, karena pengumumannya biasanya diberikan 2 hari sebelumnya. Dan mohon maaf, mungkin juga kami ada pernah kesalahan mungkin memberikan ralat itu di hari sebelumnya atau beberapa jam sebelum acara dimulai. Ya itu mungkin sedikit bisa dimaklumi ya, karena manusia itu nggak ada yang sempurna. Oke. Nah, tadi ya, dan ini juga ada aspirasi lagi. Apalagi dari warga Semansa sebenarnya. Sebenarnya ini aspirasi semua dari warga Semansa, yaitu diharapkan jangan korupsi. Waduh, maaf KPK. Oke. Ini mungkin sebuah harapan ya. Ya. Nah ini Rani menanggapi harapan ini bagaimana? Kalau harapan semua orang tidak korupsi. Saya juga mengharapkan semua warga SMA Negeri 1 Surakarta tidak pernah ada yang korupsi. Kita aminkan bersama dulu. Lalu untuk yang MMPK korupsi ya, setahu saya nih, kita itu mengungut dana dari siswa itu karena sudah adanya persetujuan dari sekolah juga. Dan itu pun kadang kita mengungut dana dari siswa itu, kita malah juga mencari dana usaha sendiri. Jadi sumber-sumber dana lain gitu. Jadi dari dana siswa yang kita pungut sendiri sebenarnya itu masih minus gitu. Kalau masih minus gimana juga kita mau korupsi gitu. Jadi menurut saya kalau yang korupsi itu dapat sumber dari mana ya, kalau panitia maksudnya kita itu korupsi gitu. Jadi menurut saya kalau memberikan kritikan itu tolong diriset lebih dalam dulu. Oke, tapi ini mungkin bukan kritikan, ini harapan. Oh, harapan. Kan diharapkan jangan korupsi. Ini Oke. harapan agar MMPK terutama ini tidak berbuat suatu hal yang korup. Oh. Baik korupsi dalam Harapannya hal cukup baik ya. baik korupsi dalam hal uang atau korup dalam hal apapun. Nah ini juga kan MMPK itu ada fungsi apa saja Mbak Rani, bisa dijelaskan? Fungsi pengawasan, Ya, aspirasi, sama legislasi. Oke, untuk fungsi kepengawasan tadi kan sudah dijelaskan tadi ya. Iya. Nah ini ada fungsi aspirasi juga legislasi. Mungkin bisa dijelasin aspirasi dan legislasi itu bagaimana? Aku mau jelasin yang legislasi dulu ya, karena pasti nanti ada pertanyaan yang tentang aspirasi. Iya atau enggak? Ya kita lihat nanti ya. Iya dong. Ini kan bridging namanya. Oke, lanjut Mbak Rani. Jadi legislasi itu di MMPK sendiri itu ada namanya Badan Penyusun Perundangan seperti yang aku bilang tadi. Nah, tugasnya dari badan tersebut itu membuat suatu peraturan untuk siswa, untuk OSIS maupun untuk ekstrakurikuler agar sesuai jalur dan ditaati. Jadi tidak melenceng dari tata krama tata tertib, tujuan, visi misi sekolah tersebut. Lalu untuk yang aspirasi itu kita menampung aspirasi dari siswa untuk direalisasikan di fungsi eksekusinya OSIS itu. Oke.
Nah, ini ngomong-ngomong tentang aspirasi nih, juga ada aspirasi dari warga Semansa juga, yaitu diharapkan adanya penekanan pada kotak aspirasi karena tidak semua orang tahu bahwa kotak aspirasi dapat diisi secara online. Nah, ini mungkin warga Semansa tersebut mengharapkan kalau kotak aspirasi itu lebih disosialisasikan lagi mungkin kepada para warga Semansa. Kalau menurut tanggapan Rani sendiri bagaimana? Ya, untuk saya sendiri, saya pribadi sebenarnya juga sangat menyayangkan ya, kenapa kita juga sebagai MMPK kurang menekankan aspirasi tersebut, padahal itu termasuk 3 fungsi utama kita. Jadi kita sebelumnya mohon maaf, cuma kita sudah sempat menekankan itu pada awal-awal tahun pembelajaran baru ini. Jadi bahwa kotak aspirasi itu ada loh online, di mana sih? Di link yang ada di bio Instagram MMPK. Nah, jadi kalau kurangnya gembar-gembornya mungkin iya, cuma kita udah sempat gimana ya? Kita sudah memberikan platform gitu. Jadi seperti kalau offline juga kan kotak aspirasi itu ada di depan ruang MMPK. Enggak semerta-merta kita harus setiap hari, setiap saat kita ngomong ada kotak aspirasi loh, ada kotak aspirasi loh gitu. Semua orang yang lewat, yang lihat pun tahu gitu loh, Kak, di situ ada kotak gitu loh. Jadi kalau kalian warga Semansa, pastinya kalian itu harusnya ya itu nge-follow MMPK, Instagram MMPK. Jadi harusnya mau nggak mau kalian udah lihat dong itu ada link apa, ya pasti itu link aspirasi gitu. Dan kenapa kita tidak menekankan terus-menerus? Karena dirasa siswa yang memberikan itu hanya itu saja, dan kita sudah menampung dan kita sudah memberikannya kepada guru. Jadi gimana ya, kalau kita memberikan kepada guru kritikan atau saran yang itu mulu kan juga gimana gitu loh. Jadi menurut saya itu sudah cukup sih untuk yang aspirasi. Tapi kan kalau Rani tadi bilang kalau di offline ada kotak di depan MMPK, nah itu kan kalau offline ya orang atau siswi Semansa kan bakal lewat secara terus menerus. Iya. Tapi kan kalau online gini kan tidak setiap saat siswa-siswi Semansa bakal stalking IG MMPK. Iya. Kan itu berbeda berbeda pendekatannya gitu. Ya mungkin itu agak sedikit berbeda ya. Cuma kalau kalian itu mau follow itu pasti kan Instagram storiesnya MMPK itu pernah menstorykan bahwa adanya kotak aspiration box. Iya, yang itulah kotak aspirasi lah intinya. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalian sendiri tuh udah tahu gitu loh kalau ada kotak aspirasi yang di online kan gitu. Cuma kalian aja yang gimana ya? Kurang gitu loh. Gimana ya? Kurang memperhatikan apa yang teman kalian sendiri sampaikan. Jadi gimana ya, dari kita sendiri emang mengakui bahwa itu kurangnya penekanan. Cuma kalau kita menekankan lagi bahwa kotaknya sudah dibuka lagi, seperti kembali ke kata-kata saya tadi bahwa siswa yang mengisi itu hanya itu saja dan kritikan dan sarannya hanya sama gitu. Tapi kan itu dua yang berbeda, maksudnya walaupun yang mengisi itu saja, tapi kan setidaknya kita sudah menyampaikannya, setidaknya kita sudah mensosialisasikannya ke para warga Semansa gitu. Ya. Itu bagaimana? Tadi di awal saya juga sudah bilang kan bahwa kita sudah mensosialisasikannya di awal tahun pembelajaran dan di akhir tahun pembelajaran gitu. Jadi kalau menurut saya kotak aspirasi ini tuh sudah cukup untuk ditekankan gitu loh. Jadi enggak setiap bulan kita menekankan. Biasanya kan ada event itu di awal tahun, akhir tahun, sama akhir masa jabatan seperti sekarang ini dibuat Semansa Berbicara. Nah nanti kalau semisal nih kotak aspirasi kita tekankan, kita beritahukan kepada kalian, terus realisasinya apa? Kalian pasti menuntut juga kan. Nah kalau belum ada event untuk membahas tentang kritikan tersebut, nanti juga kalian juga yang mengkritik kita lagi bahwa mana nih kok nggak direalisasikan, padahal belum waktunya, seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi kalian berbicara seperti itu atau mengkritik kita seperti itu, kita melakukan penekanan tersebut di bulan-bulan tertentu di mana kita mau membuat event tersebut gitu. Oke. Nah, juga MMPK ini kan
bersama dengan OSIS membuat program kerja kan berarti. Iya. Itu berarti kan bersama-sama bikin suatu program kerja itu tidak hanya OSIS melainkan MMPK pun juga ikut andil. Nah, ini juga ada aspirasi lagi, diharapkan agar para komisi dapat ikut membantu dan mengorbankan pikiran dan waktu untuk para sekbid dalam menjalankan proker yang ada, tidak hanya mengingatkan dan dalam tanda petik ngeburu-buru sekbid yang menyusun proker. Itu kalau Rani sendiri itu menanggapinya bagaimana? Untuk yang belum tahu aja nih, jadi di MMPK itu ada yang namanya komisi. Komisi ini tuh seperti mengampu dari para ekstrakurikuler dan sekbid-sekbid di OSIS. Nah, komisi ini mungkin dari saya sendiri, saya juga mengakui bahwa ada beberapa sekbid yang gimana ya, yang cukup diam atau kurang berani untuk mengungkapkan pendapat mereka kepada sekbid-sekbid. Jadi untuk para sekbid, saya sebagai ketua MMPK memintakan maaf bagi mereka yang kurang menyumbangkan ide kepada kalian. Namun setahu saya juga mengadakan rapat rutin di awal bulan untuk membahas apa saja yang proker sekbid kalian mau kerjain gitu. Nah, di rapat itu kita juga sudah menuangkan ide. Dan kenapa si komisi ini ngeburu-buru kalian? Karena juga kalau nggak digitukan, kadang orang itu juga lelet, terlambat gitu loh. Jadi kadang harus ada orang yang mendorong kalian, walaupun kalian terkesannya terpaksa, tapi itu akan selesai pada waktunya gitu loh. Itu sebenarnya salah satu fungsi komisi juga. Dan kalau misal komisi kurang menyumbangkan idenya kepada kalian, mungkin kalian sebaiknya juga inisiatif bertanya kepada mereka gitu. Berinisiatifnya ya gini, mungkin kalian ada saran gitu, mungkin komisinya itu kurang berani untuk menyampaikan pendapat karena dirasa mereka itu gimana ya, tidak berhak dalam menyampaikan pendapat tersebut karena yang menyelenggarakan itu kan dari sekbidnya itu. Nah, juga di MMPK serta OSIS ini kan itu tadi berarti ikut sama-sama juga bekerja sama dalam membuat suatu proker begitu kan. Nah ini ngomong-ngomong tentang program kerja, ini juga ada aspirasi lagi dari warga Semansa, yaitu diharapkan menggunakan cara efektif dibandingkan dengan denda. Nah mungkin kan dia merasa kalau program kerjanya selama ini selalu kalau nggak ikut denda, mungkin dia mengharapkan kalau apa ya, selain denda gitulah, sehingga ada cara-cara yang lebih baik lagi mungkin. Kalau Rani sendiri menyikapi denda-denda itu bagaimana sih? Sebenarnya ya saya itu dengan denda itu cukup setuju. Karena apa? Walaupun mereka terpaksa mengikuti, setidaknya mereka berpartisipasi. Kadang ada orang yang harus dipaksa dulu melakukan sesuatu, baru dia menyadari bahwa dia itu suka melakukan hal tersebut. Nah begitu juga partisipan gitu. Kadang mereka itu harus dipaksa dengan gimana ya, aku nggak mau bayar denda, akhirnya aku ikut, ternyata acaranya seru gitu loh. Jadi mereka baru menyadari bahwa acara yang awalnya mereka tidak mau ikuti itu ternyata seru gitu loh. Cuman kalau ditanya cara efektif lain lagi dalam itu semua selain denda, saya sendiri jujur belum menemukan cara lain yang efektif. Cuma setahu saya apabila prokernya mungkin dibuat lebih menarik lagi ya, mungkin tahun depan ini kan sudah penyesuaiannya sudah 1 tahun, mungkin prokernya tersebut bisa dibuat lebih menarik lagi. Dengan lebih menariknya tersebut, lebih brandingnya lebih ada, promosinya lebih ada, dan juga sosialisasi antar siswanya ini kan udah terjalin gitu loh. Maksudnya gimana ya, pandemi kan udah lama, jadi sosialisasi antar siswanya itu juga sudah terjalin. Ya mungkin dengan program kerja yang lebih menarik itu mungkin bisa membantu minat siswa daripada denda tersebut. Dan ngomong-ngomong tentang denda ini ya, iya. Sebenarnya Rani punya alternatif lain enggak sih, maksudnya selain harus didenda ya, maksudnya kan ini denda tujuannya buat agar siswa-siswi dapat ikut proker. Iya. Lah Rani sendiri punya alternatif selain denda enggak? Biar siswa-siswi bisa ikut proker tanpa ada denda. Bagaimana caranya? Nah, itu ya. Tadi saya juga sudah sampaikan, sebenarnya saya belum memiliki solusi yang lebih efektif daripada denda.
Karena jujur denda itu gimana ya? Ya memang mau nggak mau kita nggak mau bayar denda ya akhirnya kita ikut. Ya mungkin selain denda kita memberikan sanksi ya. Sanksi itu kalau sanksi teguran untuk siswa kita itu perlu melibatkan guru dan kadang guru itu juga sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Jadi kurang etis sekali kalau kita memberikan sanksi kepada siswa. Kan tidak mungkin kita memberikan sanksi skores atau sanksi dikeluarkan di sekolah. Kan itu sangat malah tidak mungkin kan. Jadi menurut saya denda itu sudah cukup efektif untuk kalian gitu. Oke, dan fungsi denda ini sebenarnya kami juga tidak ingin mendenda ya, tapi maksudnya Ya. tujuannya biar para siswa-siswa ini Ikut, tapi ya. bukannya kami ingin mendenda itu Ya berarti. benar. Dan juga nanti kalau misal ada uang dendanya itu juga buat hadiah yang kalian menang itu gitu loh. Jadi misal kalian didenda 200.000 gitu ya, dendanya itu tuh nggak masuk ke kas kita karena kita juga punya peraturan sendiri bahwa denda itu nanti digunakan untuk proker itu juga gitu. Oke. Nah, ini kan tadi MMPK Ya. fungsi aspirasi berarti kan para warga Semansa dapat memberikan kritik, saran maupun apapun Iya benar. kepada MMPK sendiri, Iya. gitu kan. Nah ini juga ada harapan sebenarnya, harapan dari warga Semansa yaitu diharapkan agar tidak keras kepala saat ada yang memberikan saran. Nah, ini gimana? Ini harapan sebenarnya. Harapan ya. Iya. Ya kalau diharapkan berarti kan belum ada bukti konkret ya. Nah, berarti kalau harapan ya saya harapkan tadi kalau semua yang diharapkan itu baik saya aminkan. Untuk tidak keras kepala ya. Kalau kami keras kepala, kami tidak mungkin mengadakan semasa berbicara atau aspiration day karena di situ kami menjawab semua pertanyaan kalian dan berusaha merealisasikan saran-saran yang ada yang telah kalian kirimkan kepada kami. Gitu. Oke. Dan oh iya, ngomong-ngomong MMPK ini anggotanya udah berapa sih? Oh, sekitar 30 ya? Sekitar 30 berapa? 34 lah. 34 sih. Iya. Itu ada apa aja sih MMPK ini? Berarti ada dewan pimpinan, Ya, terus apa? ada badan penyusun perundangan, ada balik, ada komisi. Komisinya ini ada A, B, C, D, E. Oke. Dan ini juga ada aspirasi lagi terkait dengan anggota MMPK. Oh gitu. Sebenarnya harapan juga sih. Oh harapan Ini lagi. aspirasi yang masuk ini banyak harapan-harapan. Nah, kedepannya semoga di MMPK tahun berikutnya harapan-harapan dari yang kalian kirimkan bisa tercapai terwujud di tahun berikutnya. Juga di tahun berikutnya juga ada perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Iya. Oke, nah terkait harapan yang terakhir tadi yaitu diharapkan agar anggotanya lebih rendah hati dan menjadi contoh yang baik dan mengayomi para murid. Jangan dengan jabatan yang ada menjadi star syndrome. Star syndrome ini kayak apa ya? Narsis itu. Oke. Kayak sok Merasa KJJ. Iya. KJJ, kayak ya. Ya. Gimana? Jadi menanggapi star syndrome ya. Kami juga sebagai MMPK sendiri memohonkan maaf apabila kami pernah bersikap kepada teman-teman sekalian seperti star syndrome, sok narsis lah intinya. Namun sepertinya ada juga yang perlu diluruskan. Kadang kita berusaha menjadi contoh kepada kalian seperti melakukan hal-hal yang baik mungkin saat ada guru memberikan tugas, kita berusaha mengumpulkan tepat pada waktunya. Namun kalian sendiri yang berasumsi, oh MMPK, OSIS, organisasi ini, gitu kalian terus ngono, terus gak bisa bolos, terus gak bisa mengikuti alur teman-temannya gitu loh. Jadi menurut kami pandangan star syndrome itu tergantung orangnya sendiri yang melihat bagaimana cara kami bekerja gitu. Ada juga kita yang misal rajin nih ngumpulin tugas, rajin masuk kelas, gak pernah terlambat. Itu ada juga teman-teman kita yang menanggapinya, oh MMPK tuh gini ya, patut dicontoh gitu. Ada juga yang menanggapi seperti tadi, kok sok ngartis banget sih, caper banget di depan guru gini-gini. Ya jadi kalau star syndrome kembali lagi ke pemikiran masing-masing menanggapi perilaku kita satu sama lain lah. Mungkin yang star syndrome itu nggak dialami MMPK sendiri ya, mungkin dari OSIS juga ada yang dibilang star syndrome, mungkin ekskul tertentu juga mengalami kok gue sok artis banget sih intinya gitu. Tapi kalau menurut Rani sendiri nih, ada nggak sih anggotanya yang
memang star syndrome atau gimana, atau merasa KJJ tadi? Oh iya. Kalau menurut Rani sendiri? Kalau dari kan ini ranahku MMBK ya. Iya. Jadi kalau menurut aku anggota MMBK yang ada pada tahun ini tuh sebenarnya ada star syndrome, cuma gimana ya? Menurut aku itu masih bisa ditolerir. Enggak gimana ya? Enggak terlalu sok ngatis banget lah. Dan kita pun juga mengadakan rapat awal bulan dan evaluasi di akhir tahun bersama Bali. Jadi itu star syndrome menurut aku sangat minimal sekali di MMBK. Oh, tapi ada ya berarti? Menurut aku tetap ada ya. Siapa itu? Kalau boleh spill saja ini. Oh kebetulan Nanti saya akan disensor oleh editor. kebetulan saya sudah lupa. Jadi ya gitu aja. Anggap saja saya itu pikun, jadi nggak ingat orangnya. Oke. Nah itu tadi ya, berarti sebenarnya itu aja sih. Kalau isi aspirasi yang disampaikan kepada bidang MMPK ini, dan tadi berarti ya ada aspirasinya, yaitu yang pertama kurangnya gembar-gembar tadi sudah dijawab juga. Ada harapan juga bahwa memberikan deadline event yang tidak mencekik dan pengumuman yang ada tadi juga sudah dijawab oleh Rani. Ada harapan juga bahwa jangan korupsi. Nah, itu juga menjadi catatan penting ya untuk kedepannya, bahwa jangan korupsi. Itu Untuk semua orang ya. untuk semua orang. Terus ada diharapkannya ada penekanan pada kotak aspirasi. Ini juga sudah dijawab oleh Rani, dan kali ini ditekankan sekali lagi aja bahwa kalau ingin mengisi kotak aspirasi bisa dilihat di bio IG @MMPK Semansa Solo. Nah itu di situ ada link kotak aspirasi, bisa diisi terserah kalian. Ya benar. Baik secara anonim maupun apa? Ya. Terserah sepede kalian isinya. Oke, terus ada diharapkan agar para komisi dapat ikut membantu. Itu tadi juga sudah dijawab oleh Rani. Diharapkan menggunakan cara efektif dibanding dengan denda. Nah ini mungkin MMPK tahun berikutnya mungkin ada mungkin cara-cara bisa lain ya. Iya, Mungkin benar. apa ya? Mungkin ada alternatif selain denda, mungkin dikasih ini apa? Aku jadi kepikiran ya, mungkin MMPK tahun depan itu bisa lebih lagi menambah keterlibatan guru dalam suatu program. Mungkin kalau guru lebih terlibat itu murid jadi gimana ya? Kalau nggak ikut jadi agak was-was gitu. Jadi mungkin itu juga lumayan efektif daripada denda. Itu berarti menambah keterlibatan guru. Iya. Dan ini juga ada harapan agar tidak keras kepala saat ada yang memberikan saran. Dan ini tadi ya, bahwa ini sebenarnya juga contoh ke apa ya? Bukan tidak keras kepala lagi. Maksudnya kan kita juga menerima itu kita kan. juga menerima dan kita menjawab. Dan tentu saja menyampaikan kepada guru kalau ada aspirasi. Iya, benar. Dan yang terakhir diharapkan agar anggotanya lebih rendah hati tadi. Dan tidak star syndrome. Dan itu tadi berarti yang sudah disampaikan ke bidang MMPK, dan semoga harapan-harapan ini juga terwujud, juga senantiasa terjaga ya sampai MMPK ke depannya juga. Oke. Dan itu saja. Apalagi yang bisa disampaikan? Saya bingung. Kayaknya ini jam berapa sih? Udah enggak ada. jam pasir. Oke. Karena sudah selesai, tutupnya dia ya? Gimana nutupnya? Panitia gimana sih nutupnya? Nutupnya gimana? Oh, harus gitu ya? Harus gini. Oke, terima kasih buat para penonton yang sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast Semansa Berbicara. Sampai ketemu di podcast Semansa Berbicara selanjutnya. Semansa Berbicara, Lava ada Semansa. Oke.